Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julaiman dari kelas TM 221 Teknik Informatika kelas malam. Hari ini saya akan memberikan materi soal tentang clustering Kamin. Sebelum masuk ke soal, saya akan memberi tahu apa itu Kamin clustering. Kamin clustering adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk pengelompokan data dan pengenalan pola. Caranya adalah dengan memilih beberapa titik data awal K secara acak, lalu memindahkannya hingga mengelompokkan yang paling ideal ditemukan. Kamin sering digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi gambar, segmentasi pelanggan, riset pasar, dan pengelompokan dokumen. Oke, langsung saja masuk ke soal. Sekarang saya memiliki 10 data seorang mahasiswa yang terdiri dari nilai UTS dan nilai UAS. Saya hanya mencari dua klaster saja, itu klaster pertama itu pintar, klaster 2 kurang pintar. Dan saya memilih pusat data Centroidnya, yaitu klaster pertama 90 dan 95, dan klaster kedua 52 dan 55. Langsung saja saya akan mencari nilai C1 dengan rumus sama dengan SQRT buka kurung nilai UTS dikurangi dengan nilai klaster 1 kunci F4 tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan buka kurung nilai UAS dikurang nilai klaster 1 kunci F4 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sama dengan dapatlah hasilnya 20,02. Langsung saja tarik ke bawah. Oke, kemudian saya akan mencari nilai C2 nya dengan rumus sama seperti tadi, sama dengan SQRT buka kurung nilai UTS dikurangi dengan nilai klaster kedua, tekan F4 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung lagi nilai UAS dikurangi dengan nilai klaster kedua, tekan F4 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sama dengan dapatlah hasilnya 42,05. Kemudian kita tarik ke bawah. Sekarang saya telah mempunyai nilai C1 dan C2 pada masing-masing mahasiswa. Untuk memilih C1 C2, ambillah nilai yang paling kecil. Maka menggunakan rumus mana nilai C1 dan C2 yang paling kecil, gunakanlah rumus seperti ini, yaitu sama dengan if jika nilai C1 kecil dari nilai C2, maka komentarnya adalah hasilnya C1. Jika tidak, nilainya adalah C2. Oke, langsung saja tarik ke bawah dan dapatlah hasilnya ini. Atau lebih gampang, saya akan memberikan warna. Ini merah, ini biru, 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 oke, langsung saya sudah mendapatkan clustering C1 dan C2 dari masing-masing nilai, yaitu yang berwarna merah adalah C1, yaitu data pertama, kedua, ketiga, ke-6, ke-7, dan ke-9 adalah clustering 1. Sedangkan data yang ke-4, ke-5, ke-8, dan ke-10 adalah clustering kedua. Masukkan ke dalam kesimpulan. Clustering pertama terdiri dari data 1, data 2, data 3, data 6,
data 7, dan data 9. Sedangkan klaster kedua ada di data 4, 5, 8, dan 10. Oke, setelah mendapatkan hasil dari hitungan yang pertama, didapatlah klaster yang terbaru. Bagaimana caranya? Kita ambil dari perhitungan yang pertama tadi. Ambillah atribut C1 dengan rumus sama dengan sum buka kurung, ambil atribut UTS C1 tutup kurung dibagi 6 karena data klaster 1 tadi ada 6 sama dengan, dan didapatlah hasilnya 85,83. Drag saja ke samping untuk mendapatkan hasil atribut UAS klaster 1. Kemudian untuk klaster kedua sama rumusnya seperti tadi, sama dengan sum, masukkan nilai klaster kedua dari perhitungan yang pertama tadi, tutup kurung dibagi dengan 4 karena klaster kedua datanya ada 4. Dapat hasil 60, drag saja ke samping. Oke. Kemudian untuk perulangan literasi pertama menggunakan pusat sentroid yang kedua dari kesimpulan yang perhitungan yang pertama tadi. Oke, untuk perulangan yang pertama menggunakan klaster yang terbaru, menggunakan rumus sama seperti tadi, strt buka kurung atribut UTS dikurang klaster 1 tutup kurung pangkat 2 tambah atribut UAS dikurangi dengan nilai klaster 1 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sama dengan, kemudian drag saja ke bawah untuk mencari nilai 2 sama strt dikurangi nilai klaster 2 tutup kurung 2 tambah nilai UAS dikurangi klaster kedua tutup kurung pangkat 2 tutup kurung enter. Kemudian drag saja ke bawah untuk mendapatkan klaster 1 dan klaster 2 mengambil dari nilai yang terendah dengan rumus sama dengan if jika nilai C1 kecil dari C2 maka komentarnya adalah C1, jika tidak nilainya adalah C2 tutup kurung enter. Drag saja ke bawah didapatlah hasilnya, atau lebih jelas saya akan memberikan warna. Oke, kesimpulannya adalah K1 sama dengan data 1 dan 2 dan nilai keduanya adalah di data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
Untuk perulangan literasi pertama didapatlah kesimpulan nilai K1 ada di data pertama dan kedua, dan nilai K2 ada di data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Masuk ke perulangan literasi yang kedua, masukkan nilai klaster pertama sebelumnya tadi di data pertama dan kedua dengan rumus sama dengan sum dalam kurung nilai atribut UTS kita bagi 2 karena data klaster C1 ada 2. Kemudian drag saja ke samping. Oke. Untuk mencari klaster kedua, rumusnya sama sum, ambil atribut UTS C2-nya, tutup kurung, dibagi 8 karena klaster C2 ada 8 data. Dapatlah nilai 72, drag saja ke samping. Oke. Untuk perulangan iterasi yang kedua, mencari nilai C1 dan C2-nya menggunakan klaster yang terbaru lagi. Langsung saja masuk ke rumus sama dengan sqrt, buka kurung, nilai UTS dikurangi dengan klaster pertama, tutup kurung, pangkat 2 ditambah, buka kurung, nilai UAS dikurangi klaster pertama, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung. Drag saja nilainya ke bawah. Oke, untuk mencari C2 rumusnya sama sqrt, buka kurung, nilai UTS dikurangi dengan klaster kedua, tutup kurung, angka 2 ditambah, buka kurung, nilai UAS dikurangi klaster kedua, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung, enter. Drag saja ke bawah. Oke, setelah mendapatkan nilai C1 dan C2 pada masing-masing data, kita bagi klaster mana C1 dan C2-nya menggunakan rumus seperti tadi. If jika nilai C1 kecil dari C2, maka komentarnya adalah C1. Jika tidak, nilainya adalah C2. Tutup kurung, enter. Drag saja ke bawah. Kemudian dapatkan kesimpulan bahwa kita warnai dulu agar mudah memahami. Masukkan ke dalam kesimpulan K1 sama dengan data 1,2, sedangkan K2-nya ada pada data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, karena hasil dari klaster iterasi yang kedua ini sama dengan klaster di iterasi yang pertama, maka perulangan dihentikan. Maka bisa disimpulkan bahwa oke, ini dihapus dulu. Dapat kesimpulan
bahwa C1 mahasiswa yang pintar ada pada data pertama, kedua, sedangkan C2 mahasiswa yang kurang pintar ada pada data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka kesimpulannya adalah clustering C pertama tadi yaitu mahasiswa yang pintar, sedangkan cluster C2 adalah kurang pintar. Jadi dari perhitungan yang terakhir disimpulkan bahwa mahasiswa yang pintar ada pada data pertama dan kedua, sedangkan mahasiswa yang kurang pintar ada di data ketiga sampai ke 10 karena masuk dalam kategori C2, mahasiswa yang kurang pintar. Sekian presentasi saya tentang clustering K-mean. Kalau ada salah yang kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.